Teman-teman, coba ingat-ingat lagi pelajaran agama di sekolah dulu. Kalau disuruh sebutkan nama-nama nabi dan rasul, pasti yang paling sering muncul ada 25 nama, kan? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi, tahu nggak sih? Kalau sebenarnya jumlah nabi itu jauh lebih banyak dari itu. Diperkirakan ada 124.000 nabi. Nah, di antara ribuan nabi itu, ada banyak sekali kisah-kisah luar biasa yang jarang banget kita dengar atau bahkan sama sekali nggak pernah dibahas di buku pelajaran sekolah. Penasaran nggak sih? Siapa aja mereka dan kenapa kisah mereka nggak sepopuler 25 rasul lainnya? Yuk, kita gali lebih dalam bareng-bareng. Jadi, kenapa ya? Kita lebih fokus pada 25 nama saja. Jawaban utamanya ada di dalam Al-Quran. 25 nabi dan rasul inilah yang namanya disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci kita. Mereka adalah para utusan yang kisahnya paling banyak diceritakan, lengkap dengan perjuangan, mukjizat, dan pelajaran penting bagi umat manusia. Mereka ini disebut ulul azmi, atau rasul-rasul pilihan yang punya keteguhan hati luar biasa dalam berdakwah. Karena itulah, kurikulum pendidikan agama kita memprioritaskan mereka, supaya kita bisa fokus mengambil hikmah dari kisah-kisah inti yang paling relevan. Tapi, bukan berarti kisah nabi-nabi lain nggak penting, loh. Justru sebaliknya, kisah mereka melengkapi mozaik besar sejarah kenabian. Ambil contoh, Nabi Syits atau Set. Beliau adalah putra Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi setelah wafatnya Habil. Nabi Syits melanjutkan syariat ayahnya, mengajarkan tauhid, dan menjaga api risalah tetap menyala di tengah-tengah generasi awal manusia. Bayangkan, tanpa peran beliau, ajaran tauhid bisa jadi terputus di masa-masa awal itu. Kisah beliau mengajarkan kita tentang pentingnya regenerasi dan keberlanjutan dalam sebuah perjuangan. Lalu, ada lagi Nabi Yusha bin Nun. Mungkin namanya terdengar asing, tapi perannya luar biasa penting. Beliau adalah murid setia Nabi Musa dan orang yang ditakdirkan untuk memimpin Bani Israel memasuki tanah suci Palestina setelah Nabi Musa wafat. Perjalanan mereka nggak mudah. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha, mereka harus berperang untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal adalah ketika beliau berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar tidak terbenam, supaya pasukannya punya cukup waktu untuk menyelesaikan pertempuran sebelum hari Sabat tiba. Dan Allah mengabulkan doanya. Kisah ini menunjukkan betapa besar kekuatan doa dan pentingnya seorang pemimpin yang tangguh setelah era seorang nabi besar. Ada juga cerita tentang Nabi Irmia atau Yeremia. Beliau diutus kepada Bani Israel pada masa-masa kemunduran mereka, ketika mereka sudah jauh dari ajaran Allah. Nabi Irmia nggak pernah lelah mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Beliau menangis dan meratapi nasib kaumnya yang keras kepala. Peringatannya tentang azab yang akan datang seringkali diabaikan, bahkan beliau sampai di penjara karena dianggap menyebarkan kabar buruk. Puncak dari kisah ini adalah hancurnya Yerusalem dan Baitul Maqdis oleh pasukan Babilonia. Persis seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Irmia. Kisahnya mengajarkan kita tentang kesabaran tanpa batas seorang pendakwah dan betapa pentingnya mendengarkan suara kebenaran. Meskipun pahit, nggak ketinggalan, ada Nabi Samuel atau Samuel. Beliau adalah nabi yang diutus pada masa Bani Israel sedang kacau balau tanpa pemimpin. Mereka datang kepada Nabi Samuel dan meminta seorang raja untuk memimpin mereka berperang. Atas petunjuk Allah, Nabi Samuel menunjuk seorang pemuda biasa bernama Talut atau Saul menjadi raja. Awalnya banyak yang meremehkan Talut karena ia bukan dari kalangan bangsawan atau orang kaya. Tapi di bawah kepemimpinan Talut dan bimbingan Nabi Samuel, mereka berhasil meraih kemenangan besar. Di dalam pasukan inilah muncul seorang pahlawan muda yang kita kenal sebagai Nabi Daud, yang berhasil mengalahkan Jalut atau Goliath. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah memilih pemimpin bukan berdasarkan status sosial, tapi berdasarkan ketakwaan dan kemampuannya. Nah, dari beberapa contoh tadi, kita bisa lihatkan betapa kaya dan beragamnya kisah para Nabi Allah. Meskipun mereka tidak termasuk dalam daftar 25 rasul yang wajib kita imani namanya, kisah hidup mereka tetap syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga. Mereka semua adalah bagian dari mata rantai dakwah yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Mereka berjuang di zaman dan komunitas yang berbeda, dengan tantangan yang unik pula. Ada yang berdakwah kepada satu suku kecil, ada yang menjadi penasihat raja, ada pula yang memimpin sebuah bangsa. Lalu, kenapa mereka seolah terlupakan? Alasan utamanya adalah karena sumber informasi tentang mereka memang lebih terbatas.
Kisah mereka banyak tersebar dalam hadis-hadis, kitab-kitab tafsir, dan catatan sejarah Islam klasik yang mungkin gak semuanya terangkum dalam buku pelajaran sekolah yang ringkas. Selain itu, ada juga beberapa kisah yang bersumber dari Israiliyat, yaitu riwayat dari Bani Israel. Para ulama sangat berhati-hati dalam menyikapi riwayat semacam ini. Harus disaring mana yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mana yang tidak. Inilah yang membuat penyebaran kisah mereka tidak semasif kisah para rasul yang ada di Al-Quran. Mempelajari kisah mereka itu seperti menemukan kepingan puzzle yang hilang. Kita jadi lebih paham konteks sejarah, melihat bagaimana ajaran tauhid terus dijaga dari generasi ke generasi, dan menyadari betapa luasnya rahmat Allah dalam mengutus para pembimbing untuk setiap umat. Ini juga membuka mata kita bahwa pahlawan sejati itu nggak selalu yang paling terkenal. Ada banyak pejuang di jalan Allah yang namanya mungkin nggak kita kenal, tapi kontribusi mereka luar biasa besar. Jadi, teman-teman, jangan berhenti belajar hanya pada apa yang kita dapatkan di sekolah ya. Dunia ilmu Islam itu luas sekali. Dengan menggali kisah-kisah Nabi yang jarang dibahas ini, iman kita bisa semakin kuat dan wawasan kita tentang sejarah para utusan Allah bisa jadi lebih lengkap. Kita jadi sadar bahwa perjuangan menegakkan kebenaran itu adalah sebuah estafet panjang yang melibatkan ribuan orang-orang pilihan. Salah satu nabi yang kisahnya sangat menarik adalah Nabi Hanzalah bin Safwan. Beliau diutus kepada kaum Ras, sebuah kaum yang menyembah berhala berupa pohon sanobar yang mereka sebut Syahdirak. Kaum Ras ini hidup makmur, dengan sumber air melimpah dan kebun-kebun yang subur. Namun, kemakmuran itu justru membuat mereka lupa diri dan menyekutukan Allah. Nabi Hanzalah datang dengan pesan tauhid, mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala pohon itu. Beliau mengingatkan bahwa hanya Allah yang memberikan mereka rezeki dan kehidupan. Tapi, apa reaksi kaum Ras? Mereka menolak mentah-mentah. Mereka marah karena merasa ajaran Nabi Hanzalah mengancam tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka. Puncak penolakan mereka terjadi saat mereka merencanakan hal yang sangat keji. Mereka menggali sebuah sumur besar, lalu melemparkan Nabi Hanzalah ke dalamnya dan menutupnya dengan batu besar. Mereka membiarkan utusan Allah itu wafat perlahan di dalam sumur yang gelap. Seketika setelah perbuatan keji itu, azab Allah datang dengan sangat dahsyat. Pohon sanobar yang mereka puja-puja seketika kering kerontang, lalu seluruh negeri mereka diliputi oleh api yang menghanguskan segalanya. Tak ada satupun dari kaum Ras yang selamat. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Nabi Isa atau Isau. Nah, nama ini mungkin bikin kita langsung teringat sama Nabi Isa. Tapi ini beda ya. Nabi Isa adalah putra dari Nabi Ishak dan saudara kembar dari Nabi Yakub. Kisah persaingan antara dua saudara kembar ini sangat terkenal dalam tradisi Abrahamik. Sejak dalam kandungan, keduanya sudah sering bertengkar. Isha lahir lebih dulu, dengan tubuh yang dipenuhi rambut kemerahan. Isha tumbuh menjadi seorang pemburu yang handal, disenangi oleh ayahnya, Nabi Ishak. Sedangkan Yakub lebih tenang dan suka tinggal di rumah, menjadi kesayangan ibunya, Ribka. Suatu hari, saat Nabi Ishak sudah tua dan penglihatannya mulai kabur, beliau ingin memberikan berkat kenabian kepada putra sulungnya, Isha. Namun, dengan campur tangan ibunya, justru Yakublah yang akhirnya menerima berkat itu. Hal ini tentu saja membuat Isha sangat murka dan bersumpah akan membalas dendam pada saudaranya. Akibatnya, Nabi Yakub harus melarikan diri ke negeri lain. Meski awalnya dipenuhi amarah, seiring berjalannya waktu, hati Isha melunak. Bertahun-tahun kemudian, kedua saudara ini akhirnya bertemu kembali dan berdamai. Nabi Isha kemudian diutus kepada kaumnya di wilayah Edom, di sekitar pegunungan Seir. Beliau melanjutkan dakwah ayahnya, Nabi Ishak, mengajarkan tauhid dan kebaikan. Kisah Nabi Isa mengajarkan kita tentang pentingnya rekonsiliasi, pengampunan, dan bagaimana takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Dari Timur Tengah, kita bergeser sedikit ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, tempat diutusnya Nabi Uzair. Kisah Nabi Uzair ini luar biasa unik dan tercatat dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-259. Ceritanya, suatu hari Nabi Uzair melewati sebuah negeri yang hancur lebur, bangunannya runtuh, dan penduduknya sudah tiada. Beliau pun termenung dan bertanya-tanya, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini. Lalu, Allah pun menidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun.
benar-benar 100 tahun. Saat beliau dibangunkan kembali, Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Nabi Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari setengah hari." Allah pun berfirman bahwa beliau telah tinggal selama 100 tahun. Sebagai bukti, Allah memerintahkan Nabi Uzair untuk melihat makanannya yang sama sekali tidak basi, lalu melihat keledainya yang sudah menjadi tulang belulang. Di depan matanya, Allah menyusun kembali tulang belulang keledai itu, melapisinya dengan daging, dan menghidupkannya kembali. Melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri, Nabi Uzair pun berkata, "Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Peristiwa ini bukan hanya menjadi bukti kekuasaan Allah, tapi juga menjadi modal dakwah Nabi Uzair kepada Bani Israel. Saat beliau kembali ke kaumnya, tak ada satupun yang mengenalinya. Beliau kemudian membuktikan identitasnya dengan membacakan kembali kitab Taurat dari ingatannya, yang saat itu salinannya telah hilang akibat perang. Karena kecerdasan dan mukjizatnya ini, sebagian dari Bani Israel justru malah mengultuskannya dan menyebutnya sebagai anak Tuhan, sebuah penyimpangan yang dikutuk keras dalam ajaran Islam. Sekarang, mari kita bahas kenapa nama-nama seperti Nabi Hanzalah, Isya, atau Uzair ini jarang sekali kita dengar di sekolah. Alasan utamanya adalah karena fokus kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia dan di banyak negara lain lebih terpusat pada 25 nabi dan rasul yang namanya disebutkan secara eksplisit dan berulang kali dalam Al-Quran. Kisah 25 nabi ini dianggap paling representatif dalam menyampaikan pesan-pesan utama Islam, mulai dari tauhid, akhlak, hingga hukum syariat. Selain itu, sumber informasi mengenai nabi-nabi di luar 25 nama tersebut seringkali berasal dari riwayat Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang bersumber dari tradisi Bani Israel atau ahli kitab. Para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan riwayat Israiliyat. Ada yang bisa diterima karena sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang ditolak karena bertentangan, dan ada yang statusnya tawakuf, artinya tidak dibenarkan tapi juga tidak didustakan. Nah, kehati-hatian inilah yang membuat kisah-kisah tersebut tidak menjadi materi utama dalam pengajaran formal untuk menghindari kerancuan dan potensi penyimpangan informasi. Alasan lain adalah keterbatasan ruang dan waktu dalam kurikulum. Mengajarkan kisah 25 nabi saja sudah membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Menambahkan puluhan atau bahkan ratusan nama lain dianggap kurang efektif untuk tujuan pembelajaran di tingkat dasar dan menengah. Tujuannya adalah membangun fondasi keimanan yang kokoh terlebih dahulu melalui kisah-kisah para nabi ulul azmi dan nabi-nabi besar lainnya. Meskipun begitu, bukan berarti kita dilarang untuk mempelajari kisah mereka. Justru sebaliknya, mencari tahu kisah nabi-nabi lain ini bisa memperkaya wawasan keislaman kita dan membuat kita semakin kagum akan luasnya sejarah para utusan Allah. Setiap nabi, terlepas dari apakah mereka termasuk dalam daftar 25 atau tidak, membawa misi yang sama, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan pelajaran berharga. Misalnya, perjalanan Nabi Hanzalah yang berakhir tragis di tangan kaumnya sendiri mengajarkan kita tentang kegigihan dalam berdakwah meskipun nyawa taruhannya. Beliau tidak gentar menghadapi kaum yang sombong dan keras kepala. Kisahnya menjadi cerminan bahwa kebenaran terkadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Perjalanan Nabi Isa yang dipenuhi dinamika hubungan persaudaraan mengajarkan kita tentang fitrah manusia yang bisa dipenuhi iri dan amarah, namun juga punya kapasitas untuk memaafkan dan berdamai. Kisahnya menunjukkan bahwa ikatan darah, seburuk apapun konfliknya, selalu punya jalan untuk kembali. Dan yang terpenting, takdir kenabian ada di tangan Allah, bukan ditentukan oleh urutan kelahiran atau keinginan manusia. Dan tentu saja, perjalanan spiritual Nabi Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun adalah sebuah demonstrasi kekuasaan Allah yang melampaui akal manusia. Perjalanan beliau bukan perjalanan fisik yang jauh, melainkan perjalanan waktu yang luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meragukan kekuasaan Allah dalam membangkitkan yang mati, sebuah pilar penting dalam keimanan kita pada hari akhir. Mempelajari kisah mereka membuka mata kita bahwa perjuangan menegakkan tauhid terjadi di berbagai belahan bumi, di berbagai zaman, dengan berbagai macam tantangan, dari kaum penyembah pohon, perselisihan internal keluarga, hingga kaum yang kehilangan kitab sucinya. Setiap kisah adalah potongan puzzle yang melengkapi gambaran besar tentang bagaimana rahmat Allah senantiasa diturunkan kepada umat manusia melalui para utusannya. Jadi, meskipun mereka tidak ada di buku pelajaran sekolah,
kisah mereka tetap hidup dalam literatur Islam dan menjadi sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Menggali kisah mereka adalah cara kita untuk menghormati perjuangan mereka dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Salah satu nabi yang kisahnya sangat menarik tapi jarang diekspos adalah Nabi Zulkifli. Sebagian dari kita mungkin pernah dengar namanya disebut, tapi detail ceritanya seringkali terlewat. Siapa sih sebenarnya beliau? Zulkifli bukanlah nama asli, melainkan sebuah gelar yang berarti orang yang punya kesanggupan. Nama aslinya sendiri masih jadi perdebatan di antara para ulama. Ada yang menyebut Bashar bin Ayub. Beliau adalah putra dari Nabi Ayub yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Jadi, bisa dibilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kisah Zulkifli dimulai ketika raja di negerinya, yang juga seorang nabi, sudah sangat tua dan ingin mencari pengganti. Raja ini bukan raja biasa. Ia ingin penerusnya adalah orang yang benar-benar sanggup memikul amanah berat. Maka, ia membuat sayembara. Siapa yang bisa memenuhi 3 syarat, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah, dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Terdengar berat, kan? Banyak orang yang maju mundur, tapi seorang pemuda dengan mantap mengangkat tangan dan berkata, "Saya sanggup." Pemuda itu adalah Zulkifli. Raja sempat meragukannya karena usianya yang masih muda, tapi Zulkifli tetap pada pendiriannya. Dan benar saja, ia berhasil memenuhi 3 syarat tersebut. Setiap hari ia berpuasa, setiap malam ia sibuk beribadah, dan yang paling sulit, ia berhasil menjaga amarahnya. Akhirnya, ia pun diangkat menjadi raja sekaligus nabi. Disinilah gelar Zulkifli, sang pemilik kesanggupan, tersemat padanya. Tapi, kenapa kisah sehebat ini jarang kita dengar di sekolah? Salah satu alasannya mungkin karena ceritanya yang singkat di dalam Al-Quran. Nama Zulkifli hanya disebut 2 kali, dan detail kisahnya lebih banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir dan riwayat. Kurikulum sekolah seringkali fokus pada 25 nabi dan rasul utama yang kisahnya lebih detail dan punya dampak besar pada sejarah peradaban, seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan tentu saja Nabi Muhammad. Jadi, kisah seperti Nabi Zulkifli ini seringkali dianggap sebagai pelengkap. Padahal, dari perjalanan hidupnya kita bisa belajar banyak. Bayangkan, memimpin sebuah kaum sambil terus menjaga ibadah pribadi yang super ketat, puasa setiap hari, salat setiap malam, dan yang paling penting, tidak pernah marah. Ini adalah level kesabaran dan pengendalian diri yang luar biasa. Iblis bahkan pernah mencoba berbagai cara untuk membuatnya marah, mulai dari menyamar jadi orang miskin yang mengganggu istirahatnya sampai menakut-nakutinya. Tapi semua gagal. Nabi Zulkifli tetap tenang dan sabar. Selain Nabi Zulkifli, ada lagi nabi lain yang mungkin namanya lebih asing, yaitu Nabi Uzair. Kisahnya sangat unik dan bahkan sempat menimbulkan kontroversi di kalangan sebagian kaum Yahudi pada masanya. Siapakah Nabi Uzair? Beliau adalah seorang ulama dari Bani Israel yang hidup setelah masa kehancuran Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Pada masa itu, banyak kitab Taurat yang asli telah hilang atau musnah. Kisah paling terkenal tentang Nabi Uzair adalah ketika Allah menidurkannya selama 100 tahun. Ceritanya, saat Uzair melewati sebuah desa yang sudah hancur lebur, ia merasa ragu, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini. Keraguan ini bukan karena tidak percaya, tapi lebih kerasa penasaran akan kebesaran Allah. Lalu, Allah pun menidurkannya. Saat ia bangun, ia merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Tapi betapa kagetnya ia saat melihat keledai tunggangannya sudah menjadi tulang belulang dan makanannya sudah basi. Lalu Allah bertanya padanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Sehari atau setengah hari." Allah pun berfirman, "Sebenarnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lalu, di depan matanya, Allah menghidupkan kembali keledainya dari tulang belulang. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang bisa ia saksikan langsung. Setelah itu, Uzair kembali ke kaumnya. Tentu saja tidak ada yang mengenalinya. Ia sudah tua, sementara orang-orang yang seumuran dengannya sudah tiada. Ia membuktikan identitasnya dengan menceritakan kembali isi Taurat yang telah hilang dari ingatan kaumnya, karena Allah telah memberinya hafalan yang kuat. Lalu, kenapa kisahnya juga jarang dibahas? Sama seperti Nabi Zulkifli, kisah Nabi Uzair di Al-Quran juga relatif singkat, hanya ada dalam 1 surat. Selain itu, ada aspek historis yang cukup sensitif.
Sebagian kecil dari kaum Yahudi pada masa itu saking kagumnya pada Uzair yang bisa menghidupkan kembali Taurat, mereka sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Pandangan ini tentu saja dikoreksi dengan keras dalam Islam. Mungkin karena kompleksitas dan potensi kesalahpahaman inilah, materi tentang Nabi Uzair tidak menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan dasar. Dari kisah Nabi Uzair, kita belajar tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas. Apa yang mustahil bagi manusia, sangat mudah bagi Allah. Kisahnya juga menjadi pengingat agar kita tidak berlebihan dalam mengagumi seseorang, sampai-sampai menempatkannya pada posisi yang tidak semestinya. Setiap nabi adalah manusia biasa yang diberi wahyu, bukan untuk disembah, melainkan untuk diikuti ajarannya. Selanjutnya, mari kita bergeser ke nabi lain yang mungkin benar-benar tidak pernah Anda dengar namanya, yaitu Nabi Hanzalah bin Safwan. Beliau diutus kepada kaum Asyabur Ras. Siapa itu Asyabur Ras? Mereka adalah sebuah kaum penyembah berhala yang tinggal di sekitar sebuah sumur tua atau ras dalam bahasa Arab. Mereka sangat makmur, dengan sumber air yang melimpah dan kebun-kebun yang subur. Nabi Hanzalah datang membawa ajaran tauhid, mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Namun, seperti banyak kisah nabi lainnya, dakwahnya ditolak mentah-mentah. Kaumnya justru merasa terganggu. Mereka sudah sangat nyaman dengan kehidupan dan kepercayaan mereka. Mereka menganggap ajaran Nabi Hanzalah sebagai ancaman terhadap tradisi nenek moyang. Penolakan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menangkap Nabi Hanzalah dan dengan kejam melemparkannya ke dalam sumur tua yang menjadi pusat kehidupan mereka. Setelah itu, mereka menutup sumur itu dengan batu besar, menguburnya hidup-hidup. Mereka berpikir, dengan menyingkirkan sang pembawa pesan, masalah akan selesai. Tapi mereka salah besar.